Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zulfadli dari Teknik Pengolahan Migas tingkat 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya berjudul Analisa Performa Dryer Scrubber sebagai unit pengurang air pada produk di pabrik MPK Fusion. Bisa kita lihat outline-nya ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Nah, untuk pendahuluannya, yaitu di sini kita mengetahui penggunaan dryer scrubber untuk mengurangi air pada produk agar produk tidak mudah menggumpal dan mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang signifikan yang dihadapi oleh industri. Pencemaran ini berasal dari berbagai aktivitas produksi industri, baik dalam bentuk limbah padat, limbah cair, maupun gas. Bisa kita lihat di gambar di samping, yaitu eh, dryer scrubber yang sedang menginjeksikan air untuk menurunkan debu-debu. Nah, untuk debu-debu itu lalu diserap oleh oleh pompa lalu dikumpulkan di kolam penampungan. Nah, yang keluarannya ini bisa kita lihat di sini, bisa yang keluar udara udara yang bersih yang tidak bisa tercemar. Nah, untuk metodenya bisa kita lihat di sini, metodenya mulai studi literatur, observasi dan pengambilan data. Lalu setelah pengambilan data, evaluasi dan perhitungan efisiensi dari scrubber. Setelah efisiensi didapatkan, lalu hasil perhitungan, evaluasi dan efisien. Lalu jika belum sesuai itu, kita mengulangi lagi untuk evaluasi dan perhitungan efisiensi dari scrubber, lalu hasil perhitungan evaluasi dan efisiensi, dan setelah semuanya itu sesuai yang seperti yang diinginkan, lalu kita membuat simpulan dan saran lalu selesai. Nah, untuk hasil dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan uraian proses di pabrik NPK. Nah, untuk di pabrik NPK ini yang pertama, produk-produk akan dicampurkan di granulator. Nah, produk-produk itu yaitu ZA, urea, dan KCl. Lalu produk-produk itu dimasukkan dalam granulator untuk membentuk bentuk granul dan dicampurkan air untuk menggumpal. Nah, penggumpalannya ini menggunakan tanah liat gitu. Lalu setelah semua itu dibawa produknya, diangkut ke dryer scrubber menggunakan truk conveyor. Nah, di dryer ini produk-produk ini dipanaskan sampai suhu yang telah ditentukan oleh pabrik. Kegunaannya untuk dipanaskan ini yaitu produk agar mengering supaya produk-produk tidak menggumpal. Setelah itu produk dimasukkan ke dalam cooler untuk mendinginkan produk-produk setelah dari dryer. Karena apa? Produk-produk dari dryer ini pasti panas lalu bisa saja produk merekah gitu. Nah, setelah itu dari cooler keluarlah masuk ke proses screening. Nah, proses screening ini untuk apa? Proses screening ini untuk melihat eh, produk-produk yang tidak sesuai dengan suhu yang dan tidak sesuai dengan ukuran telah ditentukan. Setelah itu semua screening lalu masuk ke coating again nih. Nah, di coater. Untuk apa? Untuk produk dioleskan dengan coating oil, yaitu minyak nabati yang diperoleh dari perusahaan minyak nabati. Kegunaannya untuk melindungi produk agar tidak mudah menyerap suhu sekitar dan udara sekitar, agar produk di dalam kemasan tidak menggumpal. Dikarenakan produk ini bersifat higroskopis. Higroskopis ini berasal dari produk urea gitu, dari pupuk urea yang telah dicampurkan di produk ini. Setelah itu semua masuk ke dalam tahap finishing. Setelah finishing, lalu baru disalurkan ke pedagang-pedagang yang ada sekitar. Nah, untuk data kondisi operasi aktual, di sini bisa kita lihat untuk nilai operasinya 24.000 dan perhitungan efisiensinya bisa 25.000. Setelah kita efisiensikan, didapatkan efisiensi 85%, di mana suhu udara yang keluar itu 95% dan air yang terkandung itu turun sekitar 0,275. Batas air minimum itu 0,5%. Kalau batas maksimal airnya itu 2% gitu.
Nah, untuk kesimpulannya, meskipun hampir menuju batas minimal yang telah ditentukan sebesar 0,5%, kadar air ini masih dapat diterima dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pabrik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang berbagai parameter seperti suhu udara, suhu NPK, kapasitas panas, dan kadar air yang berperan dalam kinerja sistem. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian proses gitu. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.